Tepatnya 16 Mei 2015 dinyatakan keluarga angkat Angelin sebagai tanggal terakhir mereka melihat keberadaan Angelin bermain di halaman rumah mereka. Selang sehari, keluarga membuat fanpage di akun media sosial dan menyebarkan berita kehilangan Angelin. Polisi kemudian melakukan pencarian dan memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua kandung Angelin. Sekitar 3 minggu kemudian, 2 orang menteri yang datang dalam 2 hari berturut-turut ditolak masuk ke dalam rumah orang tua angkat Angelin di Denpasar Timur, Bali. Namun pencarian Angelin terus dilakukan pihak sekolah dan relawan dengan menyebar ribuan pamflet. 10 Juni 2015, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, polisi menemukan jasad Angelin terkubur di dekat kandang ayam di halaman rumah orang tua angkat Angelin karena curiga ada gundukan tertutup sampah saat memeriksa rumah tersebut. Rumah tangga di kediaman korban, Agus sempat memperkosa Angelin sebelum Angelin dikuburkan. Agus ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Angelin setelah polisi memeriksa bersamaan dengan 7 orang saksi. Menurut polisi, Agus telah melakukan kekerasan terhadap Angelin sekaligus mengakui pelaku kekerasan seksual terhadap Angelin. Angelin mengalami kekerasan seksual seminggu sebelum Angelin terbunuh. Agus juga sempat memperkosa Angelin sebelum jasad Angelin dikuburkan. Agus dikenakan pasal pembunuhan setelah mengaku membenturkan kepala Angelin ke lantai. Selain memeriksa Agus, Polresta Denpasar juga memeriksa ibu angkat korban, yakni Margareta, 2 kakak angkatnya, dan 2 penghuni kos. Hasil forensik tim dokter menyebutkan jasad korban dikubur sejak 3 minggu lalu. Pada jasad korban ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan seperti jeratan pada leher. Ibu kandung Angelin, Hamidah, mengalami syok berat setelah mengetahui anaknya Angelin ditemukan terbunuh di kebun rumah kediaman korban Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur. Kini Hamidah tengah menjalani konseling untuk menstabilkan kondisinya. Hamidah harus jalan dipopong oleh tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar untuk diberikan konseling dan pendampingan karena mengalami syok berat. Hamidah terus menangis dan sempat pingsan beberapa kali setibanya di Rumah Sakit Sanglah untuk melihat jenazah Angelin. Anggota tim P2TP2A, Siti Sapurah, membenarkan bahwa Angelin menjadi korban kekerasan seksual sebelum dibunuh. Angelin menjadi korban kekerasan seksual seminggu sebelum ajal menjemput bocah berusia 8 tahun tersebut. Namun ibu angkat Angelin masih berkilah terlibat pembunuhan Angelin. Ya, aku jadi tersangka dan sebelum teman-teman tahu ternyata baru seminggu dia berada di lokasi rumahnya Bu Marta dan dilakukan pemerkosaan setiap hari. Ya, cukup ya. Saya akan dulu. Ya, ini 25 hari menghilang. Akhirnya bocah 8 tahun Angelin ditemukan jasadnya terkubur di dekat kandang ayam di pekarangan rumah ibu angkatnya di Denpasar Timur, Bali. Ya, sementara itu ibu kandung Angelin tentunya histeris ya, meminta pelaku pembunuhan anaknya dihukum mati. Hamidah berteriak histeris menuntut pelaku pembunuh anaknya Angelin dihukum mati. Hamidah yang tidak terima anak kandungnya ditemukan tewas menangis histeris di depan pintu kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Bali. Hamidah adalah ibu kandung Angelin yang datang dari Banyuwangi, Jawa Timur, didampingi saudaranya. Buka pintunya, Pak. Sebelumnya tangis histeris para guru sekolah Angelin terdengar di pelataran rumah Angelin pasca aparat membawa jenazah Angelin keluar dari rumah orang tua angkatnya itu. Mereka tidak menyangka nasib tragis berujung maut menimpa Angelin. Setelah 25 hari dikabarkan hilang, aparat menemukan titik terang setelah mencurigai gundukan tanah yang tidak beraturan dan tertutup sampah.
ketika mengecek rumah Angelin di Jalan Sedap Malam nomor 26 Kesiman, Denpasar Timur. Usai melakukan olah tempat kejadian penemuan kuburan dan jasad Angelin, tim Lapor Polresta Denpasar mengamankan sejumlah alat tajam seperti skop, pacul, dan spray yang diduga dipakai untuk membunuh Angelin. Penemuan ini pun menguatkan para guru sekolah Angelin. Maksud kami, penemuan ini pun membuat para sekolah guru Angelin yang selama ini curiga terhadap bocah 8 tahun itu mengalami kekerasan. Para guru berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Memang benar begitu ya, dihukum seberat-beratnya, perlu hukuman mati lah. Karena keterangannya di media, di TV One itu bertentangan sekali dengan kenyataan. Artinya memang benar si Angelin selama ini mengalami siksaan gitu Pak? Itu sudah prediksi kami, dari kami melihat daripada keadaan fisiknya itu, dan kami mengoreksi dari pembicaraannya dia. Satu nih Angelin sudah ya, pada saat itu kan kami hanya menduga begitu saja, tetapi tidak berani menuduhkan begitu karena bukti belum kita terima, belum ada begitu, tidak berani. Sementara itu pemirsa, dari hasil otopsi jenazah Angelin, tim forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar memperkirakan bocah 8 tahun ini telah meninggal dunia sejak 3 pekan lalu dengan penyebab pendarahan di kepala. Selain itu, tim forensik juga menemukan luka memar hampir di sekujur tubuh Angelin. Melakukan pemeriksaan luar pada pukul 13.55, dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam pukul 15.13. Dari hasil pemeriksaan luarnya, kami temukan ada beberapa luka memar pada hampir seluruh tubuh, jadi di daerah wajah, kepala, leher, tangan, ya, lengan, paha, bokong, dan di punggung kaki dari korban. Kemudian dari tanda pembusukannya atau perkiraan saat kematiannya sekitar kurang lebih 3 mingguan. Ya. Untuk sebab matinya ada perdarahan di kepala, jadi kekerasan pada kepala yang menimbulkan kematian. Lokasi penemuan jasad Angelin hingga malam ini masih dijaga sejumlah aparat kepolisian. Ya, beberapa orang warga ini juga masih terlihat pemirsa di sekitar tempat kejadian perkara. Dan kita akan bergabung dengan Rifai Pamone dari Denpasar, Bali. Rifai, bagaimana situasi di TKP penemuan jenazah Angelin hingga malam ini terkait penjagaan dan kedatangan warga? Kami akan berupaya untuk menggambarkan kondisi di tempat kejadian perkara penemuan dari jasad Angelin, bocah perempuan berusia 8 tahun yang baru saja ditemukan oleh tim penyidik dari Polresta Denpasar, Bali dan juga gabungan. Krizia, saya akan memulai dari kondisi di depan rumah di Jalan Sedap Malam nomor 26 ini. Kondisinya sangat sepi. Lampu tidak dinyalakan oleh petugas yang berjaga-jaga di sekitar lokasi tempat kejadian perkara penemuan. Lalu polis lain juga dipasang di sekitar rumah. Sepanjang sekitar 100 meter, polis lain ini melingkar di sekitar lokasi. Dan terkait dengan penjagaan yang terus diperketat, kami mendapatkan informasi bahwa setidaknya dalam 3 minggu terakhir sejak adanya laporan kehilangan dari keluarga angkat Angelin, pihak kepolisian secara internal dan juga secara tertutup sudah berjaga-jaga di lokasi Jalan Sedap Malam nomor 26 ini di wilayah Polsek Denpasar Timur selama 24 jam. Namun setelah ditemukannya jasad Angelin di belakang rumah Jalan Sedap Malam nomor 26 ini, Krizia, kemudian penjagaan lebih terbuka dan lebih banyak lagi anggota tidak hanya dari Intel namun juga dari Sat Sabara dan sejumlah satuan lainnya berjaga selama 24 jam. Terkait dengan kondisi warga yang berdatangan memang tidak lagi ramai saat ini, Krizia dan juga Maria. Namun beberapa saat yang lalu kami masih melihat ada beberapa warga yang lewat di Jalan Sedap Malam ini, kemudian sempat berhenti dengan kendaraan roda 2 mereka dan juga roda 4. Tadi ada beberapa yang berhenti untuk melihat bagaimana situasi di rumah tempat kejadian perkara penemuan jasad Angelin. Kami juga ingin memperlihatkan Krizia terkait dengan beberapa kondisi dari pekarangan rumah ini. Ada beberapa ucapan duka cita. Kami akan coba memperlihatkannya kepada pemirsa. Ada 2 karangan bunga setidaknya yang diletakkan oleh para ibu dan juga anak-anak yang berada di sekitar
perkampungan ini. Ada tulisan duka cita dan juga tentunya ini ditunjukkan untuk memperlihatkan empati dan juga simpati kepada keluarga korban yang tentunya saat ini tengah dalam kondisi duka cita. Krizia. Rifai, kemudian bagaimana dengan penyidikan polisi terhadap sejumlah saksi? Apakah sudah ada perkembangan? Perkembangan terbaru yang bisa kami informasikan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Polresta Denpasar Bali khususnya Krizia adalah terkait dengan beberapa saksi yang memang sudah ditahan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari beberapa saksi yang seperti sudah diketahui diantaranya ada penjaga rumah dan juga kemudian beberapa anggota dari keluarga angkat Angelin, diantaranya adalah ibu angkat Margaret dan juga kakak angkatnya Yvonne yang sempat interogasi di Polda Jati maupun di Polresta Denpasar Bali hingga pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Pihak kepolisian khususnya penyidik dari Polresta Denpasar Bali akhirnya menetapkan satu tersangka hingga saat ini, yaitu penjaga rumah dari rumah keluarga angkat yang berada di Jalan Sedap Malam nomor 26 ini dengan inisial A. Kemudian hal tersebut masih terus akan dikembangkan. Informasi yang beredar saat ini, motif dari pembunuhan yang diungkap dari hasil forensik atau sidik forensik dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar Bali, di mana ada kemungkinan besar kekerasan lalu berujung pada pembunuhan. Ditetapkan juga oleh pihak kepolisian bahwa informasi saat ini tersangka berinisial A sempat melakukan pemerkosaan terlebih dahulu, kemudian menghilangkan nyawa bocah perempuan berusia 8 tahun, Angelin. Krizia. Baik, Rifai Paman yang melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Pemirsa, kisah pencarian Angelin diawali sejak bulan Mei lalu, tepatnya ketika keluarga angkat Angelin menyatakan kehilangan bocah berusia 8 tahun itu dan mencarinya melalui akun media sosial. Namun ketika menyebar, keluarga angkat dari Angelin ini justru tertutup kepada media, termasuk 2 menteri yang berkunjung ke rumahnya. Tepatnya 16 Mei 2015 dinyatakan keluarga angkat Angelin sebagai tanggal terakhir mereka melihat keberadaan Angelin bermain di halaman rumah mereka. Selang sehari, keluarga membuat fanpage di akun media sosial dan menyebarkan berita kehilangan Angelin. Polisi kemudian melakukan pencarian dan memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua kandung Angelin. Sekitar 3 minggu kemudian, 2 orang menteri yang datang dalam 2 hari berturut-turut ditolak masuk ke dalam rumah orang tua angkat Angelin di Denpasar Timur, Bali. Namun pencarian Angelin terus dilakukan pihak sekolah dan relawan dengan menyebar ribuan pamflet. 10 Juni 2015, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, polisi menemukan jasad Angelin terkubur di dekat kandang ayam di halaman rumah orang tua angkat Angelin karena curiga ada gundukan tertutup sampah saat memeriksa rumah tersebut.